Pembubaran Panitia HBH Al-Hikmah oleh PD Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Mai derek MC sehari puase. Kula katini bahwa Bupati Mai tambah khawatir kelintu. Alhamdulillah. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan langkah kita yang baik, niat kita yang baik, mudah-mudahan bisa membahagiakan kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kelak kita bisa dijadikan sebagai umat Kanjeng Rasul dan mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Perkenalkan, nama saya Zain Nuri, alamat saya di Lokomas. Saya di sini. Kalau pakai bahasa Indonesia ngomong ya, bahasanya melipit ya terus Pak MC kalau bahasa sakit loh. Terus ini sakit familiar gitu. Nah, saya di sini mewakili konco-konco dari pengurus daerah Jamaah Al-Hikmah, terutama dari konco-konco panitia yang telah bersama-sama melaksanakan majelis dzikir wa maulid Rasul dalam rangka halal bihalal, dalam rangka kirim dongo adum dongo untuk kirim arwah ke orang tua kita dan guru-guru kita. Saya mewakili teman-teman. Yang pertama, ini beliau sebagai ketua panitia Abah Ruamsa, ini adalah ketua cabang Al-Hikmah Batur, Kecamatan Batur. Nah, yang di sebelahnya ini Ustadz Mustahid. Ini beliau ini ketua cabang Al-Hikmah Kecamatan Bakar. Nah, teman-teman yang lain yang ada di sini, beliau ini adalah juga teman-teman Al-Hikmah. Kami mengucapkan terima kasih sekali, yang mana kolaborasi yang pertama ini sangat luar biasa, di luar ekspektasi saya, di luar pemikiran saya, sangat luar biasa. Yang pertama, kita belum pernah ketemu, kita belum pernah kenalan, tapi dalam satu majelis ini kita bisa saling sengguyu, saling memberikan support, aku iso opo, tapi tujuannya sama, adalah berkirim doa kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita. Ini yang bagi kami, saya sangat terima kasih dan saya terenyuh gitu. Dulu adoy itu kok Trogomas itu dekat rumah sakit UMM, arah ke dari Dinoyo ke arah Batu, menarian Proton Terminal Landungsari. Terus manggil lek teng Batu, nopo teng Kediri, lek jenengan numpak bis, insya Allah tengah jeng, griya kula. Moga pinara. Lek sing sebelah 24 jam, karena rumah sakit UMM. Kalau di rumah saya paling jam 8 tutup. Itu. Nah, saya kebetulan mewakili kota-kota pengurus daerah Al-Hikmah se-Malang Raya. Ada kabupaten, ada kota, ada Batu. Kami punya agenda setiap tahun, kita punya acara besar dalam forum halal bihalal. Alhamdulillah, ini program pertama yang kita laksanakan di Batu. Dan ini bagi saya luar biasa, bagi kami luar biasa, terima kasih. Dan yang kedua, dalam bergaul selama kepanitiaan, mungkin ada ono bahasa saya gak paham, aku gak ngerti bahasa Madura, ono wong njaluk opo saya gak paham. Saya terus terang minta maaf, kami atas nama panitia barangkali ada kurang cocok, ada kurang
miskomunikasi di sana di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kami sengaja untuk melakukan itu, tapi dalam rangka untuk bareng-bareng mensukseskan acara halal bihalal yang kita laksanakan kemarin. Perlu kami sampaikan, Jamaah Al-Khidmah ini perlu saya sampaikan ya. Bersama apa sih Jamaah Al-Khidmah ini bakal jadi partai politik apa bakal nyalok apa milih aku jadi bupati atau apa, ini perlu kami sampaikan. Jamaah Al-Khidmah ini didirikan oleh seorang guru mursyid, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki radhiyallahu anhu. Beliau sudah kebudut kira-kira tahun 2009, dan insya Allah saya belum ikut di Al-Khidmah karena saya masih ada di jalan-jalan, masih belum mengenal Al-Khidmah. Saya ikut Al-Khidmah itu 2010, jadi beliau Yai sudah kebudut, tapi saya diselamatkan Yai untuk masuk di Al-Khidmah. Nah, ini keberuntungan bagi saya karena lingkungan saya adalah lingkungan terminal, jadi saya merasa diselamatkan oleh Yai untuk masuk di Al-Khidmah. Ini perlu kami sampaikan. Al-Khidmah didirikan oleh beliau, dan beliau itu sebagai seorang guru mursyid Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Usmaniyah. Beliau punya guru Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Isaki. Itu beliau adalah ayahnya sendiri. Dan ke atasnya itu dari Mbah Romli Tamim Peterongan. Nah, ke atasnya sampai sanadnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini silsilah ketorikoan dari guru kita pertama. Nah, kenapa harus ada Al-Khidmah? Karena Al-Khidmah ini didirikan oleh beliau Yai itu sekitar tahun 2005 di Semarang, memberikan kesempatan kepada semua orang, didirikan untuk menampung semua orang untuk bareng-bareng selamat menuju Allah, untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini tujuannya. Kalau Al-Khidmah itu sudah belum tentu Thariqah. Kalau Thariqah sudah pasti Al-Khidmah. Jadi Thariqah itu yang sudah dibaiat oleh Romo Yai. Nah, kalau saya kan tidak menangi, tidak zamani, nah itu masuk di Al-Khidmah. Jadi semua punya kesempatan yang sama, semua punya peluang yang sama, tergantung dari hati kita, DKI niat, DKI derek itu seperti apa. Kita tidak pernah mengarang seperti acara seperti ini. Itu kita tidak pernah ngarang, tapi kita itu ngiring, melok aja. Jadi protap itu sudah ditetapkan, ada pedoman, tatanan dan tuntunan. Jadi kami ini hanya sebagai petugas dari Yai. Saya kebetulan PD Kota, beliau sebagai PC, beliau sebagai PC. Kita buat ini hanya sebagai petugas untuk menyiarkan ajaran-ajaran dari Yai. Kita semua punya peluang yang sama. Artinya sing di parkiran, sing di notokloso, sing masak dan yang lain-lain itu sama, karena semuanya muaranya ingin mensukseskan majelis zikir dan maulid Rasul yang digagas oleh beliau Yai. Majelisnya itu banyak sekali, karena ada di universitas di Malang itu Unisma Al-Hikam itu rutin insya Allah setiap tahun. Nah, di sana apa? Tidak manakiban, khutbah Quran. Kalau khutbah Quran, insya Allah kalau masuk di universitas itu gak ada sing nakono. Tapi lihat dulu di manakib, apa sih manakib? Banyak pertanyaan.
Akhirnya di situ ada majelis khotmil Quran. Akhirnya bisa masuk dan luas sekali pergerakan-pergerakan, perjuangan-perjuangan dari beliau yang kami rasakan itu sangat luas. Tapi duduk halal, duduk haram, syariat tetap, tapi semua punya kesempatan yang sama untuk bareng-bareng, untuk bersama-sama selamat dunia, selamat akhirat. Kirim donga nang wong tuane nyenengno kedua orang tuanya. Intinya di situ. Lek wis wong tuane wis seneng, insyaallah anak iki kan mesti dadilan seneng, dadilan katuti semua. Nah, ini tentang Al-Hikmah. Dan Al-Hikmah sampai sekarang guru kita masih tetap, guru mursyid kita itu adalah Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki, satu-satunya, dan masih belum ada penggantinya. Kalau umpamanya dengan ada, ini kok wacananya kok podo mbek sing wingi, kok podo mbek wingi, terus di situ tidak ada logo yang gambar tasbih itu adalah ciri khas dari apa yang didirikan oleh Romo Yai. Lek ana logone ya bukan Al-Hikmah. Ini mungkin yang akan kami berikan informasi. Wacanane foto, anune foto, semuanya sama, tapi tidak ada logonya di Yano, berarti bukan Al-Hikmah. Kalau Al-Hikmah hanya satu-satunya yang berpusat di Surabaya, di Jalan Dinding, Surabaya. Al-Hikmah dari ranting itu ada kepengurusannya. Cabang tingkat kecamatan ada, PD tingkat kabupaten kota ada, PW tingkat provinsi ada, sampai pusat. Dan pusatnya itu ada di Kediri, Surabaya. Nah, jadi ini Al-Hikmah tidak berafiliasi dengan partai politik, tidak akan menjadi cikal bakal partai politik, tidak mendukung pasangan. Nah, sekarang kan sudah enggak ya. Biasanya artinya nyedek pesta demokrasi kan. Nah, ini kan yang harapan. Jadi kita tidak akan masuk sampai ke sana. Semua bisa masuk ke Al-Hikmah, tapi Al-Hikmah tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi itu slogan dari Al-Hikmah. Al-Hikmah akan tercipta menjadi oase dunia. Ini cita-cita beliau Yai. Jadi kami sebagai petugas, sebagai pengurus, sebagai yang kebetulan saya jadi pengurus kota, teman-teman jadi pengurus cabang, monggo. Ini semuanya adalah kita bersama-sama untuk melaksanakan ajaran-ajaran dari beliau Yai yang dijadikan satu kemasan majelis zikir. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama kali, mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa kita lanjutkan, kita istiqomahkan. Jangan hanya di kita saja. Kita harus ketok tularno nang anak-anak supaya kita sebagai orang tua itu adalah salah satu keberhasilan orang tua lek ngejak anake nang majelis zikir. Lek saiki awake dhewe gak kroso, tapi insya Allah lek wis mati kroso. Alhamdulillah ya anakku melu Al-Hikmah. Nah, sekarang kita tidak bisa membuktikan, tapi saya yakin punya keyakinan yang seperti itu. Kita akan merasakan besok kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang berikutnya barangkali dari teman-teman ada teman-teman yang masih belum bisa lungguh katakanlah masuk di majelis, monggo silakan, tidak apa-apa, artinya berkhidmah di mana saja, monggo. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama, semua punya peluang yang sama untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Pertama kali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pondok-pondok panitia
barangkali ono salah omong, salah tindak, atau pokoknya sing salah adalah saya sebagai ketua BD. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, oke, atas aksi kayak gitu nih, alhamdulillah, mugi-mugi matur nuwun bisa, mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan kembali dengan yang lebih besar, lebih meriah, dan lebih dengan menata niat yang lebih baik. Mungkin itu matur nuwun, ngapunten. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, monggo sudah acara selesai. Monggo matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.